wasitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Yuk, insyaallah kita bersama-sama dalam mengintai, mencari, berupaya menemukan dan beribadah penuh dengan semangat pada malam Qadar. Setelah kita bertemu diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Selawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salata biha wa ahlana wa awladana wa jami'a wa syayikhna wa mu'allibina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadaina yaumil akhirah. Apa berbahagia? Mari banyak-banyak kita berdoa. Mudah-mudahan selawat yang kita kirimkan disampaikan Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Bapak dan Ibu berbahagia, koreksi judul karena Allah punya dua judul. Dan judul pertama adalah jadi tipu ya. Itu berhalangan karena mengikuti di dua daerah yaitu ke Banjar Tengah dan Perumahan Panjang, Pak. Jadi untuk ini mungkin judul yang bacaan tadi itu atau buku aja. Untuk ini adalah siasat dan strategi Allah untuk kehidupan manusia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, bila kita cermati, bila kita amati di dalam kehidupan awak kau, bahwasanya Allah memberikan dua kebebasan, dua jalan yang terbentang luas. Yang pertama disebut Ashabul Yamin, adalah kelompok manusia yang selalu patuh dan taat atas perintah Allah. Itulah kita yang hadir pada malam hari ini, senantiasa ingin berbuat baik, senantiasa ingin berbagi dengan orang lain, senantiasa ingin berpacu dalam amalan pada nanti 2 hari ke depan. Sedangkan Ashabul Yasir Pak Ibu adalah orang-orang yang selalu membantah dan membangkang atas perintah Allah. Di bulan Ramadan kok ada orang nanda paso banyak Bu. Ya. Ada cerita kawan kita sobi daerah ya. Tambang ome kok ini sedang baca dia ome. Jadi di situ di Samo aja di bulan Cowe gitu. Nah, dulu paso bahkan ada orang menggali situ. Menggali nasi. Yang paso le semua yang tidak gitu. Nah, itulah diberi kebebasan. Itu Ashabul Yasir. Jadi kita diberi kebebasan Allah ingin beragama, ya silakan. Dalam agama udah oke deh. Oh masuk Islam, ya silakan. Tapi kalau nak masuk Nasrani, ya silakan. Dah begitu Allah. Tapi komitmen kita selaku yang telah mengakui Islam agama Allah, dua. Yang pertama ikuti perintah Allah semampu kita. Ya Bu, laksanakan ibadah. Walaupun dengan Tuhannya, Bu, dan banyak Bu ya. Mungkin Abu beranggapan baik Bu, apa-apa. Mungkin ada yang mau unju-unju, dia sedang ceramah, oke deh. Ya kan? Mungkin dari buku kaki masuk kaki kan, ya. Mungkin ada yang menyanda-nyanda, mungkin ajak di punggung masuk kaki. Atau dalam tangan-tangan memang ahli berbincang masuk di penampil kaji. Silakan dulu Bu. Abu beranggapan baik saja, buat apa-apa saja. Nah. Jadi silakan saja mau jujur, mau ngantuk, tapi namanya ya, tak apa-apa dipotong ya. Jadi dah tolong sembahyang toga duduk. Habis itu bagaimana tu? Dah ini tolong duduk dan berbaring. Dah ini tolong duduk dan berbahasa isyarat. Dah ini tolong dia bahasa isyarat, adi solatkan kawan ni. Ada kan? Dah mampu berwakaf, silakan berinfak. Ada ada pilihan. Yang berwakaf. Seperti tadi, wakaf kita setahun kan dibagikan kepada anak-anak. Ambo di tempat bol ada mungkin sekitar Rabu Selasa besok. Itu suruh tu bulan sebanyak tadi 38 orang kan. Saya tidak 8 orang mau bagikannya nanti kan. Ya, sebab dan segala masa di bos begitu tuanya. Bapak Ibu bagian, jadi kita dipilih oleh Subhanahu wa taala. Nah, kalau lalu kata impak itu dengan Tuhan itu apa? Kalau lalu kata impak kan.
Ada ngantuk lalu kata Pak jago kan? Nah, itu lucu dah Bu. Jadi kita boleh Pak dan mampu berwakaf untuk masjid di belakang kan? Boleh Pak nenek kan? Tahu boleh. Nah, jadi kita memilih agar kita berdekatan dengan Allah. Adilatu bilufi ila yasilu ilal matlub. Itu kita minta agar kita senantiasa dibisikkan Allah hidayah. Tidak Bu? Allah nama bisikkan dalam hati awak dah. Jadi ingat beribadah tu. Apa ni ujung-ujung Ramadan tu? Tambah boleh tangan tu, lita, awi. Lepas tu tak sebab. Nah, kadang sakit lah banyak tiba. Nah, asam urat, kolesterol. Ya, kan duduk bedola kan, toga sakit lo kaki. Itu ujian Allah SWT. Boleh lebih ujian tu, tapi bolan jadinya. Kaki kanan sakit lo, kaki kiri lebih dekat ugang, kiri ugang tapi berlaku, ugang tapi sakit ya. Tidak bagai boleh, tapi tetap beribadah. Nah, jadi kita selalu meminta hidayah. Dan orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah SWT dibimbing selalu ringannya beribadah. Tangannya ringan untuk membantu orang lain. Boleh tadi Bu, insya Allah berpahala. Nah, itu luar biasa manfaatnya bagi anak-anak. Jika bagi anak-anak, orang tuanya bukan main leganya tu. Menerima PT 500 tadi kan, lega sekali. Mudah-mudahan pahala kita diterima Allah SWT. Dan orang-orang yang selalu mendermakan berbuat baik kepada Allah, itu akan dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala nanti menghadap Allah dalam keadaan mati yang terindah, mati yang meninggal dunia. Buya kau kasabana yang meninggal dunia. Tidak. Apa panggilan Allah? Datangnya malaikat maut jo, tapi panggilannya berbeda daripada orang-orang zalim. Apa bunyi firman Allah Subhanahu Wa Taala? Dan membaca tadi, alladzi tatawaffahumul malaikatut thayyibin. Sekiranya kamu melihat orang-orang taib, orang-orang beriman, orang-orang yang selalu berbuat baik kepada Allah, kemudian malaikat berkata yaqulu, ya, assalamualaikum. Ketika malaikat memperlihatkan amal-amal apa dari ibu, sedekah kita dihitung oleh Allah, kemudian dicalian ketika sakaratul maut. Di orang baik itu dicalian tempat karena tempat itu. Dilihatkan tempat yang akan kita tempati ketika akan dipanggil Allah SWT. Amal-amal salat kita, langkah-langkah kaki kita, jika jauhnya melangkah dari semasa jika ke masjid dan rugi. Ingatkah kita bahwasanya Sya'ban radhiyallahu anhu, langkah-langkah kakinya diberikan Allah. Kalau sakit-sakit, kita perjuangkan saja, biar sakit ini merangkah jo. Nanti akan dilihatkan kita ke sekaratul maut, bacaan Al-Quran kita. Makanya Bu, uraian dari ayat 183, 84, 85, 86, 87 itu kan indikatornya puasa. Tapi Allah menyebut pada ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Disebut kata-kata Quran situ. Sudah itu berbicara puasa Allah enggak melihat. Kenapa diselipkan ada kata Quran di situ? Karena begitu pentingnya ibadah Al-Quran. Karena ibadah Al-Quran itu sangat diturunkan pertama bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Kemudian ibadahnya luar biasa Bu, akan membela kita nanti di alam barzakh pada malam. Di berpacu-pacu lah dalam berbari. Kok kalau dia khatam lain, ya, jangan gue. Ya, pajalan mudah-mudahnya baik-baik Bu. Apa jangan adanya macam-macam rumah nanti kali kau. Kau ada kalau dalam pasir rumah ada usaha lu, bukan datang ke rumahnya. Ya, lihat terang bodoh. Dah, banyaklah baca Quran lu dikhatamkan, kali-kali pahalanya itu luar biasa. Tangan tu ayam bacanya Quran tu. Ya, buya lain. Insyaallah sama-sama berjuang tu. Dah berapa hari lain. Kece. Rasulullah innama amalu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu akan dilihat istimewa dari sisi akhirnya. Sesungguhnya umur-umur manusia itu akan dilihat di sisi akhirnya. Betul Bu. Jadi ibadah kita hanya semakin berjuang semakin gancang. Coba. Bapak dan berbahagia itu dicarian. Mencabut dengan pelan-pelan. Seperti mencabut para nabi dan rasul, diringankan siksa sakaratul maut kita. Ya Bu, dah ini seperti itu dah Bu. Atau ingin disentak atau yang jajak aja. Dah, hibur kita Allah dengan pardon, dicabut sekali sekali.
Itulah strategi Allah kepada orang-orang beriman. Dikasihi, diberi salam dulu. Assalamualaikum, dikatakan. Diberikan salam dulu kepada orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Tetapi kepada orang yang selalu zalim, lain buatnya malaikat itu, tapi malaikatnya Israel juga bentuknya luar biasa, menakutkan. Walau tara idziz zalimu fi ghamaratil maut. Sekiranya engkau melihat orang yang zalim zakratul maut, wasitu aidihim. Itu dah doa yang dimulakan. Ditinju dah doa kan. Akhriju anfusakum. Amolonce na nyawa kredit. Keluarkan nyawamu ke malaikat. Dado jam salam ni bu. Uang Islam dia. Malaikatnya malaikat Israel dia. Cara menjemputnya perintah Allah sama juga dia malaikat tu. Tapi bedanya zalim dia taat dan patuh. Kita ingin yang pertama tadi. Kemudian mengajar dalam ayat itu malaikat walau al-yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq. Kau bicara, mulai hari ini engkau akan aku hinakan karena engkau semasa di dunia dulu engkau mengatakan perkataan-perkataan yang tidak benar. Selalu berbohong, ya, selalu memfitnah. Kemudian wa an ayatihi tastakbirun, karena engkau selalu menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah. Itu nama takin bu. Nah, kemudian itu malaikat bahwa menakutkan yang saya tak dia tenjulu lah dulu ha. Atunya nyelo nya makanya. Kalau pertama itu dia diumbuk dulu. Bapaknya berbagian, maka kematian kita bagi kepada dua. Yang pertama kematian husnul khatimah. Nah, yang kedua suul khatimah. Kita ingin yang mana, Pak? Husnul khatimah. Kita ingin masuk surga, Pak? Ya, sama-sama. Pak masuk surga, Pak? Alai, dia ada tidak nyawet dalam hati nyawet kan? Ada tidak ingin surga, lang amin, tidak takdir kan? Nah, kita lihat, Bu. Pertama kita lihat sebuah peristiwa besar yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan itu adalah Raja Laknat yang berselalu berjalan dengan Musa. Itu kalau ada anak laki-laki dia bunuh. Kalau ada polisi hanya ibuan. Ya? Tapi beda cerita dalam waktu sebelum ini kita tuntaskan. Dan bahwasanya di puncak pengejaran Firaun kepada Musa alaihissalam. Ketika itu Musa alaihissalam sebanyak 200 orang yang beriman. Kemudian dikejar oleh Firaun dan tentaranya sebanyak 700 orang. Nah, maka Musa berniat hijrah ke Palestina, tetapi harus menyeberang Laut Merah. Nah, ketika itu pilih merah itu, ketika itu terbonti Nabi Musa dengan pengikut Bani Israel yang beriman. Ketika itu bingung Nabi Musa. Berkata Allah SWT, lemparkan tongkatmu, pukulkan tongkatmu Musa ke laut ini. Lalu dipukulkan oleh Musa. Maka ketika itu terbelahlah Laut Merah itu. Maka Musa masuk dengan orang-orang beriman. Ada yang kakek-kakek, yang nenek-nenek, yang anak-anak, ada beberapa ternak yang ikut. Maka ketika itu apa kata Allah? Wa isbaraqana bikumul bahra fa anjaynakum. Maka ketika kami belah Laut Merah, kami selamatkan Musa dan pengikutnya. Wa aghraqna ala Fir'aun. Kami tenggelamkan Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan kamu menyaksikan. Betul. Jadi ketika di tepi Laut Merah itu Firaun sempat bontinya, karena kok laut ini bisa berbelah seperti ini. Dibonti dia, dia kata tentara kan, bonti dulu dia. Sudah itu dikirimkan oleh Allah malaikat Jibril bentuk berkuda kan, lari dengan cepat sekali, maka terpancanglah Firaun. Maka ketika Jibril memasuki Laut Merah ini, maka ketika Firaun masuk ke dalamnya, maka ketika itu ada Fir'aun ditenggelamkan. Nah, ini adalah pengikut dari awal dan jahil sampai mati jahil. Tetapi ada pengikut Fir'aun ini yang tak setia. Siapa mereka? Adalah dukun-dukun bayarannya. Dicari oleh Fir'aun dari Mesir itu, dari segala penjuru dari kampung-kampung, diimbau, kemudian dikumpulkan. Lama kumpul dukun-dukun itu. Kemudian dukun-dukun itu ada utusannya mengecehnya. Wajah asyaratu Fir'aun qalu inna lamma la'ajaranna inna nahnul ghalibin. Hai Raja Fir'aun, pemenang kami melawan Nabi Musa sebab le adu imanannya. Habis itu ya kan melani
dari utusan dukun ini mengecek, leko jado kami akan dapat kapal dinas loh. Habis itu masuk ini kan. Leko kami dapat kapal kantor so. Leko dapat kapal sekolah, habis itu lah masuk ini kan. Leko dapat PT kami kan. Ya leko diangkat jadi menteri kami. Dijawab di raja anak wa innakum qala na'am. Lai itu sama kan? Iyo, kan? Wa innakum laminal muqarribin, dan kalian akan menjadi orang-orang terdekat denganku. Macam itu dia hiburan bahasa wangi juga. Bahasa wangi untuk melawan kecilnya Musa itu penyihir. Ya, ketika sudah berhadapan dengan Musa, mengecek rombongan dukun, "Hai Musa, apakah kami yang memulai atau engkau dulu?" Mengecek Musa alaihissalam, "Silakan kalian mulai dulu." Dia lemparkan tali temali, dah mengarayuk ular kena-kena mau menuju ke Musa. Musa mundur ke belakang selangkah. Ketika mundur itu berkata, "Jangan mundur," kata Allah. "Lemparkan tongkatmu," kata Allah SWT. Jika dilemparkan tongkat itu menjadi ular gadang, kan? Ular godam, kan? Lalu makan dia ular kena-kena dia dah ada nanti sesuatu. Sudah tu mengecek dukun-dukun tu menyorangnya. Apa namanya, soleh kepalanya kan? Wal aqiyah saharatus sajidin. Dia kecek dukun-dukun tadi. Dan ketika itu dukun itu kalau dia menjatuhkan diri dan bersujud kepada Nabi Musa, apa dia keceknya? Qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Rabbi Musa wa Harun, kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun. Ketika terdengar kecek itu apa? Angin terima perlawanan. Sudahlah kalah ditinggal oleh dukun tu. Ya? Sudahlah kalah Firaun ditinggal oleh dukun tu. Tuan yang terima oleh, oh tak bisa dia. Cakap tak bisa. Kalian langsung minta izin kabar dulu je. Ya? Apa je keceknya bu? La uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Ya, summa la usallibannakum ajma'in. Pasti je kalau dukun akan kupotong kaki dan tangan kalian dalam keadaan bersilang. Jadi kaki kiri ini dengan tangan kanan diikat atau sebaliknya. Jadi diikat kemudian disalib. Sepasti akan kupotong kaki dan tangan kalian dalam keadaan bersilang dan kemudian akan aku salib. Mengecek dukun tu. Qalu inna ila rabbina munqalibin. Dah bagai di perawan. Ya, kami kini akan mati juanya. Besok akan mati juanya. Dan engkau akan bunuh kami akan menemui ajal. Ini akan mati, besok akan mati, gaya akan mati juga kami. Silakan. Begitu ditantang. Dah, apa-apa boleh tangan tuan 5 minit dah Pak. Dah, dalam menit. Kalau menit itu baca tadi kan jadi macam berpuluh mantau ke masuk kaji kan. Mudah-mudahan ini sejarah kau dah buang tapi cerita Quran. Ya. Ya, niatnya bisa dilihat dari surah Al-Araf ayat 130 sampai 126. Jadi ketika tenggelam perahu tadi Al-Baqarah 51. Ya, dan cerita berbeda boleh, tapi cerita Quran. Lah pada cerita baru ya, pagi-pagi dukun-dukun ini bertobat kepada Allah. Mengakui Tuhan semesta alam itu Tuhan Nabi Musa adalah Tuhan yang Esa. Ketika waktu duha dia sudah mati syahid. Ya. Berkatalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inilah penduduk surga. Ikolah penduduk surga. Dia kecil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nan orang lumpana sembahyang, sedekah aja, lumpana puasa saja, lumpana berbuat baik, lumpana bersedekah, tetapi sudah dijanjikan Allah surga. Atau Pak, Allah tu akan melihat dari sisi akhirnya. Walaupun jahit, dia tu je bujang-bujangnya sampai berbini jahitnya, tapi lah masuk usia-usia 50 kata kotaannya, taat, dia meninggal dunia. Dan kan dia tong waktu jahit ya, dan kan dia tong dia. Contoh orang Nasrani masuknya ke Islam umur 62, umur 61 meninggalnya surga terbaik. Apalagi kita orang beriman dari awal, le yakin apa kau surga? Ibu boleh yakin? Yakin lah bu. Jannati adli yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim kata Allah. Surga akan masuk ke dalamnya orang-orang saleh. Surga Jannatul Adn. Pertama orang saleh, dan kedua wa azwajihim, orang bersuami istri. Makanya bapak-bapak kalau ada bini lah Pak. Bapak ada bini sudah ya?
Ya, kalau ada bini sedekah. Ibu-ibu dan lelaki sedekah bersuami gitu kan. Supaya bergantian-gantian itu sedekah gitu kan. Dah. Sudah tua anak cucu keturunan kau sedekah sudah wazuriyatihim. Dah, pakai segala nama guys. Itu kaji kami kena madang. Dah, sebentar lah. Dah. Bapak ibu bagian, ini kerja dukun itu dulu, dukun bayaran, diambil bintinya untuk membiayai anak makan minum, dibuat untuk rumah, kemudian dibayar itu anak sekolah, kemudian mengandungnya surga. Nah, kembali kita orang beriman, yakinlah kita taubat itu diterima Allah SWT. Lalu yang kedua adalah kematian su'ul khatimah. Ini yang kita takutkan. Biasanya ada orang kok memang jahil dari awal itu, jahil, kemudian bujang-bujang jahilnya narkoba, berjudi, berzina, kemudian matinya. Kemudian ada su'ul khatimah yang kedua itu diawali dengan perbuatan yang baik. Aku kita takut apa? Dari kene-kene kenal agama, pandai apa Quran, lo sudah bisa ceramah, lo bisa jadi khatib, ketika di akhir-akhir hayatnya tergelincir, meleset, ya, meleset. Adakah orang meleset? Ada. Yang benar bukan membuka air ya. Ketika mau masuk penjara, sebelum COVID sebelum boleh, itu mau masuk penjara dia bisa setengah jam sudah itu diusir pada petugas. Itu bertanya macam dia ada salah jemaah itu putih boy, sontiam doanya. Kamu yakin dari kalangan ulama ya? Tapi kok masuk penjara di usia-usia tua kan? Berpikir apakah yang menyebabkan gaya masuk penjara ya kan? Sehingga yang bertanyakan ke petugas bagian kasih tahanan. Nah, punya kecapai pulang aja, tidak, kan? Kau cerita aja. Rupanya usia tua, tidak ada apa yang hitam tergelincir oleh perempuan. Nah, mana cerita tergelincir oleh perempuan. Silap kita. Kadang-kadang hamil anak kandung, kadang-kadang hamil anak tiri, kadang-kadang tetangga di lendo aja, ya kan? Winjau lumpur tetangga apa kan? Masuk penjara. Itu kita ngeng-ngeng ini ngeng-ngeng apa? Dah, jangan bersepi-sepi berkhulwat dengan perempuan yang tidak mahram kita. Nah, akhirnya masuk penjara. Itu yang kita takutkan. Nah, adakah ulama dulu-dulu dicatat dalam sebuah sejarah besar? Ada. Di zaman Nabi Musa ada namanya Bal'am bin Ba'ur. Ya. Ini dilihat dalam kitab Dalalul Khairat. Ini pengarangnya Imam Al-Jazuli. Dikatakan bahwa dalam Bal'am bin Ba'ur ini adalah ulama yang dikenali semasa Nabi Musa, jenius. Kemudian keistimewaan Bal'am ini doanya pernah ditolak oleh Allah. Diterima doa saudara. Ibu-ibu lah buat dari doanya yang diterima Allah Subhanahu wa taala ulama sahabat. Lalu kena saudara, ya Allah ya Tuhan, ya kan. Kalau dapat menantu deh. Kalau sehat penyakit wala adalah sehat. Bal'am itu apa? Tak pernah doanya yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima, diijabah. Kemudian ketika Nabi Musa berkunjung ke tempat kediamannya Bani Kan'am, nampak Nabi Musa di penguasa ketika itu di tempat kediaman Bal'am. Ketika itu khawatir penguasa ketika itu. Penguasa membawa Bal'am supaya dapat menahan Musa celaka. Nah, celaka. Pendek cerita, ketika diumpul di penguasa Bal'am untuk menahan Musa itu celaka, Bal'am datang uang. Saya tidak bisa untuk mencelakai Musa karena Musa itu adalah utusan Allah. Nah, ketika udah perempuan situ, dirayu istri di penguasa. Dirayu istri di penguasa. Diagiannya piti, dijanjikan ini dan itu. Kemudian istrinya berkata ke Bal'am, udah Bal'am, doanya lah Musa tuh kamu ngaco di masyarakat gitu aja. Adiklah istri yang mengecek kok. Lah, apa aku lah aja. Udah ada ibu-ibu, ada setipis itu sih kan? Ya, tinggi lo visit istri daripada suami kan. Dan tadi dah mula dia bini dia buat ada di penguasa, tembus sehingga didoakan Musa untuk celaka. Nah, beda cerita dia Musa yang didoakan. Tentu Musa lebih dulu meminta kepada Allah supaya Allah mencabut keberkahan yang ada di lidah Bal'am. Sehingga ketika Musa berdoa itu, tidak ada keberkahan di Bal'am ini. Ketika untuk berdoa Musa kecelakaan, berbaliklah doa itu ke kelompok Bal'am sendiri. Begitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami berdoa Nabi Musa, tapi berbalik ke kelompoknya. Sehingga kalau kelompoknya berkata, Bal'am, kok kami yang doa celaka?
Nah, lalu yang terakhir sekali lagi menjalankan makan tua berarti oleh pada apa batu-batu gitu. Nah, di semasa Rasulullah SAW ada juga ulama nanti bahkan orang-orang terdekat dengan Rasulullah. Siapa dia? Rajal Unpuwa. Ya, Rajal Unpuwa ini hidup semasa Rasulullah. Ketika pada suatu hari Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, di situ ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ketika itu, wahai sahabatku, di antara kalian ini nanti akan meninggal dunia. Ada di antara kalian ini akan dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Bahkan kata Rasulullah, giginya akan dibesarkan dari sebesar bukit Uhud. Jadi mana kamu kada dalam bahasa Jawa bukit Uhud. Giginya seberapa bukit Uhud, kepalanya seberapa apa bayangnya? Ya, giginya seberapa bukit Uhud dikatakan Rasulullah. Apalagi nanti kepalanya badannya sebesar apa? Banggakah Allah dengan perkataan seperti itu? Tidak. Untuk apa dia diberikan orang-orang di neraka seperti itu? Untuk melengkapi kepedihan, ya, siksaan yang telah dijanjikan Allah. Beda cerita apa nih, Bu? Ketika itu sahabat banyak yang stres. Laida amboko, laida saya kau juga. Dia lebih mengecek-ngeceknya. Ketikanya satu persatu meninggal sahabat ini. Dan ketika Rasulullah meninggal dunia, hanya tinggal berdua yang dulu. Siapa yang hidup lagi? Yang satu Rajal Unpuwa, yang kedua Abu Hurairah. Ketika khalifah pertama berkuasa Abu Bakar As-Siddiq, programnya adalah memerangi orang yang engkar bayar zakat. Maka ketika perang Sosok, Abu Hurairah di kesebelasan Abu Bakar, terjadi dia Rajal Unpuwa Latogak di kesebelasan Muzailamah Al-Kazab. Perang Sosok terjadi. Ketika itu terbunuhlah Rajal Unpuwa di tangan Zaid bin Khattab, adik kandung dari Umar bin Khattab. Jadi cerita itulah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Terbukti perkataannya Rajal Unpuwa ini adalah yang tersesat, yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka jahanam, dan giginya akan besar yang sebesar bukit Uhud untuk melengkapi kesediaannya. Kenapa? Awalnya dia menjadi orang baik-baik, kemudian ujung-ujungnya menjadi orang yang tidak baik, meninggal dalam keadaan tidak baik. Ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah senantiasa kita berjaga keimanan kita agar kita istiqamah dalam beribadah. Bu, jaga, Bu. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.